Baik, di sini saya akan menjelaskan deskripsi program. Program ini adalah sebuah aplikasi manajemen barang sederhana. Fitur-fitur yang disediakan antara lain yaitu tambah barang. Nah, di tambah barang itu kita menginput data barang seperti kode barang, nama barang, jumlah barang, dan harga barang. Data barang akan disimpan dalam daftar. Kedua, tampilkan barang. Nah, menampilkan barang daftar barang yang telah ditambahkan sebelumnya. Yang ketiga itu cari barang, mencari barang keberadaan suatu barang berdasarkan kode barangnya. Nah, keempat itu hapus barang, menghapus barang data barang berdasarkan nama barangnya. Nah, yang keempat itu keluar dari program. Fungsi ini meminta pengguna untuk memasukkan informasi barang, yaitu kode barang, nama barang, jumlah barang, dan harga barang. Informasi barang yang dimasukkan oleh pengguna akan disimpan dalam list-list yang telah disediakan. Setelah pengguna selesai memasukkan barang, program akan menampilkan daftar barang yang telah dimasukkan. Pada deskripsi alur program, yang pertama, fungsi ini memungkinkan pengguna untuk mencari barang berdasarkan kode barang. Yang kedua, pengguna diminta untuk memasukkan kode barang yang ingin dicari. Yang ketiga, program akan memeriksa apakah kode barang tersebut ada dalam list kode barang. Yang keempat, jika kode barang ditemukan, program akan menampilkan pesan bahwa barang tersedia. Yang kelima, jika kode barang tidak ditemukan, program akan menampilkan pesan bahwa barang tidak tersedia. Yang keenam, pengguna dapat memilih untuk mencari barang lagi atau keluar dari fungsi ini. Baiklah, deskripsi alur program. Fungsi ini meminta pengguna untuk memilih apakah ingin melanjutkan atau tidak. Pengguna dapat memasukkan Y untuk melanjutkan atau N untuk kembali ke menu utama. Sebuah program dengan 4 variabel yaitu kode barang, nama barang, jumlah barang, dan harga barang. Variabel-variabel ini berfungsi untuk menyimpan data terkait barang. Program tersebut menggunakan 4 list kosong, yaitu daftar kosong yang akan digunakan sebagai wadah untuk menyimpan data barang. Setiap daftar akan memiliki peran yang berbeda. Pertama itu kode barang. Daftar ini akan digunakan untuk menyimpan kode barang. Kode barang biasanya berupa angka atau kombinasi karakter yang unik untuk mengidentifikasi suatu barang secara spesifik. Contoh kode barang bisa berupa contohnya itu 001 atau ABC 123 atau semacamnya. Nah, kedua itu nama barang. Daftar ini akan digunakan untuk menyimpan nama barang. Nama barang adalah identifikasi verbal dari suatu barang. Contoh nama barang bisa berupa baju, sepatu, laptop, dan sebagainya. Jumlah barang. Daftar ini akan digunakan untuk menyimpan jumlah barang. Jumlah barang merujuk pada kuantitas atau banyaknya barang yang tersedia atau akan diolah dalam program. Contohnya, jumlah barang bisa berupa angka seperti 10, 50, 100, dan sejenisnya. Harga barang. Daftar ini akan digunakan untuk menyimpan harga barang. Harga barang adalah nilai uang yang harus dibayarkan untuk memperoleh suatu barang. Contoh harga barang bisa berupa angka desimal seperti 10,99 atau 50,50 dan sebagainya. Dengan menggunakan keempat variabel ini, program tersebut dapat menyimpan informasi tentang barang seperti kode barang, nama barang, jumlah barang, dan harga barang. Data-data ini nantinya dapat digunakan untuk berbagai keperluan dalam program tersebut, seperti perhitungan total harga pencarian barang berdasarkan kode atau tampilan laporan. Oke, sekian. Pada deskripsi baris program, yaitu fungsi lanjut, fungsi ini digunakan untuk meminta pengguna untuk melanjutkan atau tidak setelah menyelesaikan operasi tertentu. Pada baris ke-56 hingga 59, meminta pengguna untuk memasukkan huruf Y untuk lanjut atau N untuk tidak lanjut, dan menjalankan aksi sesuai dengan pilihan pengguna. Jika pengguna memilih Y, fungsi pas akan mengeksekusi kode selanjutnya. Jika pengguna memilih selain Y, fungsi menu akan dipanggil. Sebuah fungsi bernama tampil. Nah, tampil yang memiliki dua tujuan
utama yaitu menambahkan data barang dan menampilkan daftar barang. Berikut adalah penjelasan untuk setiap baris dalam fungsi tambah tampil. Nah, baris kelima itu fungsi print digunakan untuk menampilkan judul tambah barang dengan menggunakan metode center. Metode center digunakan untuk mengatur tampilan teks agar berada di tengah-tengah layar atau area yang ditentukan. Nah, baris keenam itu fungsi input digunakan untuk meminta pengguna memasukkan jumlah barang yang ingin diinput. Nilai yang dimasukkan oleh pengguna akan disimpan dalam variabel ulang. Nah, baris ke-7 sampai ke-12 itu loop. For digunakan untuk mengulang proses penginputan data barang sebanyak jumlah yang diinput oleh pengguna. Baris ke-8 itu fungsi print digunakan untuk menampilkan nomor data yang sedang diinput. Nomor ini bisa digunakan sebagai acuan untuk membedakan setiap data barang yang diinputkan. Sekian. Pada baris kode 1 hingga 4 fungsinya untuk menyimpan data barang. Baris 15 hingga 23 menampilkan daftar barang yang telah ditambahkan. Fungsi print, center, dan loop for data barang akan ditampilkan dalam format yang terstruktur. Baris 17 menyortir daftar nama barang secara alfabetis sebelum ditampilkan. Baris 18 hingga 23 loop for digunakan untuk mencetak setiap item dalam daftar barang dengan format yang sesuai. Deskripsi baris program. Panggilan fungsi menu pada baris terakhir. Fungsi menu dipanggil untuk menjalankan program utama. Baik, terima kasih.